Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Octavia. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu kalian beberapa tips belajar dan juga tips biar kalian bisa fokus saat belajar. Apalagi bentar lagi mau PAS ya gak sih? Nah, perlu banget nih tips-tips ini. Jadi kalian tonton video ini sampai habis dan langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Oke, jadi tips yang pertama adalah belajar di tempat yang nyaman dan juga bersih. Contohnya belajar di meja belajar. Jadi kalian bisa bersihkan dan juga rapikan dulu meja belajarnya yang pasti biar kalian nyaman. Dan ingat, usahakan jangan belajar di kasur. Karena kalau misalnya belajar di kasur, itu biasanya kita bisa mager dan ngantuk. Nah, ntar bisa-bisa nggak jadi belajar deh gitu. Next, kita masuk ke tips yang kedua adalah menggunakan metode belajar. Ada berbagai macam metode belajar. Jadi kalian tipe yang mana nih? Belajar melalui video pembelajaran, atau dengan membaca plus latihan soal, atau bisa juga berdiskusi dengan teman. Nah, kalian bisa pilih salah satu dari metode belajar tersebut yang bisa membawa kalian ke area nyaman dan juga fokus saat belajar gitu. Atau kalian juga bisa gunakan tiga-tiganya. Next, tips yang ketiga adalah tetapkan jadwal belajar. Nah, kalian bisa membuat to-do list atau yang kertas yang berisi apa sih yang perlu kalian pelajari di hari tersebut. Misal, kalian pengen belajar bahasa Indonesia atau mencatat soal bahasa Indonesia bab 2. Nah, habis itu IPA bab 3, IPS bab 4. Ya, kalian tulis di to-do list tersebut. Tips yang keempat adalah memiliki target waktu belajar yang jelas. Nah, kalau misal kalian cuma buat jadwal begitu doang tanpa target waktu belajar, ya bisa aja kalian nggak produktif dong ngelakuinnya, ya nggak? Jadi, kalian harus memiliki target waktu belajar per mata pelajaran. Contohnya, mencatat bab 2 bahasa Indonesia harus selesai selama 30 menit. Nah, mungkin kalian berpikir, kenapa harus ada target waktu belajar? Kenapa nggak nyatat ya udah nyatet doang gitu kan? Jadi, gunanya target waktu belajar ini adalah untuk mendorong diri kalian menjadi lebih semangat saat kalian melakukan tugas tersebut. Jadi, kalian bisa bilang ke diri kalian sendiri gini, aku harus selesai tugas ini bab ini atau apa dalam waktu yang kalian udah tentukan sendiri nantinya. Nah, itu nanti kalian bakal bisa mendorong diri kalian menjadi lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugas itu. Ya, gitu deh, semoga kalian ngerti lah ya. Tips yang kelima adalah singkirkan hal-hal yang sering mengganggu kefokusan kalian dalam belajar. Karena kalau misalnya mau fokus, harus menyingkirkan hal-hal yang buat kalian gak fokus ya pasti dong. Contohnya adalah handphone. Nah, di HP tuh tiba-tiba ada notif orang ngechat nih di WhatsApp. Terus itu kalian cek HP-nya, balas chatnya, nanti kebablasan main HP berjam-jam. Padahal awalnya kan niatnya cuma baca dan juga balas chat itu doang. Tiba-tiba nanti buka Instagram, TikTok, dan sosmed lainnya. Nah, jadi kalian bisa banget buat matikan dulu handphonenya saat belajar. Nah, lain lagi, kalau misalnya belajar lewat HP gimana? Kan mau gak mau harus pegang HP. Iya, kalau misal kalian mau belajar dengan HP, itu bisa mengaktifkan fitur jangan ganggu yang ada di handphone kalian. Namun ini emang nggak ada di semua tipe HP sih. Jadi kalau misal nggak ada gimana dong? Kalian bisa banget buat silent atau nonaktifkan notifikasi semua aplikasi. Karena biasanya notifikasi itulah yang kayak menarik kita ke situ gitu. Kayak notifikasi Instagram, kita lihat langsung menarik kita ke Instagram ya gak? Jadi kalian bisa banget buat nonaktifkan notifikasinya. Mungkin kalian belajar lewat aplikasi mungkin. Nah, kalian fokus aja di satu aplikasi tersebut begitu. Next, tips yang keenam adalah menggunakan teknik belajar. Jadi salah satu teknik belajar adalah teknik Pomodoro. Aku sering banget sih dengar kata teknik Pomodoro ini. Jadi dari dulu aku setiap cari tips biar fokus belajar tuh kayak gimana sih? Pasti ada aja salah satu tipsnya adalah menggunakan teknik Pomodoro. Karena ini memang efektif sih katanya. Dan aku juga udah pernah nyoba dan menurut aku ini bagus. So kalian bisa banget buat coba. Jadi di sini aku bakal share gimana sih teknik Pomodoro ini. Sebelumnya kalian udah tahu belum teknik Pomodoro ini apa?
Nah, jadi teknik Pomodoro ini banyak banget orang-orang gunakan di luar sana. Dan caranya itu kayak gimana sih? Jadi caranya adalah belajar selama 25 menit dan istirahat selama 5 menit. Saat istirahat, kalian bisa tenangin pikiran kalian dulu, habis itu bisa juga dengerin musik. Pokoknya biar otak kalian itu refresh dari semua pelajaran yang tadi, mungkin stres karena pelajaran matematika. Saat istirahat itu kalian bisa refresh, dengerin musik atau apalah gitu. Nah, kalau misal buka HP, buka sosmed itu boleh nggak? Sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai kebablasan berjam-jam. Intinya waktunya istirahat hanya 5 menit. Nah, tapi saran dari aku lebih baik jangan ya. Kalian istirahat aja kayak ngelakuin hobi. Mungkin hobi kalian baca novel gitu. Kalian bisa baca novel atau dengerin musik juga bisa. Pokoknya biar refresh aja gitu. Oke? Kita masuk ke tips yang ke-7 yaitu waktu belajar. Nah, waktu belajar yang baik dan otak kalian cenderung lebih fokus saat belajar itu jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Nah, aku juga awal berpikirnya kayak gini. Jadi kayak jam segitu bangun bisa gak ya? Karena kayak terlalu pagi gitu loh belajarnya. Nah, setelah aku mencoba itu bisa. Jadi caranya kalian bisa tidur jam 8 atau jam 9 malam. Lebih baik jam 8 malam sih. Kalian tidurnya, abis itu bangun pasti bisa jam 4. Nah, waktu bangun jam 4 kalian bisa langsung belajar sampai jam 6. Nanti setelah jam 6 itu biasanya otaknya agak kurang fokus gitu. Jadi emang waktu yang baik adalah dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Tips yang terakhir atau tips yang ke-8 adalah menggunakan aplikasi belajar sebagai bantuan pembelajaran. Nah, ini opsional atau nggak wajib ya, karena emang kayak tergantung budget kalian juga kalau misalnya mau pakai aplikasi kayak gini. Jadi contohnya seperti aplikasi Ruang Guru, Pahamify, Zenius, dan banyak lainnya. Nah, kalau misal kalian budgetnya masih kurang, itu nggak apa-apa, kalian bisa belajar lewat YouTube atau buku juga ada kan buat belajar. Ya, kalian pakai yang seadanya aja dulu. So, tips-tipsnya udah aku kasih tahu ke kalian. Semoga aja ini bermanfaat buat kalian dan kalian bisa nerapin tips-tipsnya. Dan semoga ini membantu lah ya pastinya buat kalian semuanya. Dan semangat juga buat yang lagi PAS, yang mau PAS, pokoknya kalian belajar dengan giat dan semangat. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Goodbye.